makna hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Pertanyaannya, apakah yang harus kita dahulukan? Apakah hak terlebih dahulu atau kewajiban terlebih dahulu? Artinya, apakah yang harus kita dahulukan atau yang harus kita lakukan? Sebelum membahas pertanyaan itu atau menjawab pertanyaan itu, mari kita di sini ada pengertian tentang hak. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Kita harus bisa membedakan mana pengertian hak dan mana pengertian hak asasi manusia. Kalau di sini hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan, atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Berbeda dengan hak asasi, ya. Kalau hak asasi merupakan hak yang sudah melekat pada setiap diri pribadi manusia. Beda lagi yang satu adalah hak warga negara atau menjadi pembahasan dalam video ini, di mana hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu hak asasi manusia, dan mana itu hak warga negara. Dari sini kita harus bisa membedakan atau sudah bisa membedakan kalau hak itu secara umum adalah sesuatu hal yang harus kita peroleh, sedangkan hak asasi adalah hak yang sudah melekat pada diri setiap pribadi manusia, sedangkan hak warga negara adalah hak di mana tempat tinggal suatu warga negara tersebut. Nah, di sini hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Apa maksud dari hak konstitusional itu? Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undangan di bawahnya atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itulah yang dimaksud dengan hak konstitusional, di mana hak tersebut atau hak suatu warga negara tersebut sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya apa yang sudah terjamin atau dijamin dalam undang-undang? Salah satunya adalah ada pasal yang menyatakan bahwa hak warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, terus hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, dan yang lainnya. Di sini selanjutnya akan dibahas tentang kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Di sini dari tiga pengertian ini kita sudah bisa membedakan pengertian tentang kewajiban secara sederhana, kewajiban warga negara, dan kewajiban asasi. Di mana kewajiban secara sederhana adalah diartikan sebagai segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Namanya juga kewajiban. Kalau kita diberikan misalkan suatu pekerjaan, maka kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kalau kita dikasih pekerjaan kita tidak melaksanakannya dan tidak bertanggung jawab, atau bahkan banyak gitu ya dalam menjalankan pekerjaan tidak bertanggung jawab atau tidak bisa melaksanakannya. Nah, di sini hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya. Jelas bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau kita mau memperoleh hak, maka yang harus kita lakukan adalah kewajiban terlebih dahulu, ya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang pasti mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi, ya. Misalnya apa kewajiban yang sudah dipenuhi? Yaitu
Misalkan seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajibannya. Terus di sini hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya apa tidak seimbang? Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, ya, pengertian dari nilai. Sedangkan pengertian nilai dasar yaitu nilai-nilai yang mempunyai sifat tetap, artinya tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kita masuk kepada pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai apa saja? Yang pertama adalah nilai ketuhanan, terus juga ada nilai kemanusiaan, terus juga nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal atau bersifat menyeluruh, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Salah satunya adalah sila yang pertama kita bahas. Nilai dasar sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana ini menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Salah satunya adalah kita harus bisa membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta kita tidak memaksakan atau tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, ya. Itu nilai dasar dari yang pertama, sila yang pertama. Yang selanjutnya adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama dalam memiliki jaminan dan perlindungan dari hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya berbentuk kita memerlukan atau memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga ada mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Terus kita harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sedangkan sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara, salah satunya kita harus bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri kita pribadi atau golongan. Terus juga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara, ya. Terus juga ada mencintai tanah air dan bangsa dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam
kehidupan ini diterapkannya adalah dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin atau berpendapat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan juga berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila ini mengamanatkan kepada setiap warga negara yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Terus juga ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila ini atau sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaannya dalam masyarakat di lingkungan sekitar, itu ya. Terus juga suka bekerja keras. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kalau sekarang adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar. Yang tadi nilai-nilai dasar dalam Pancasila itu ada 5. Sekarang kita jabarkan, ya. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, ya. Apabila kita telaah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik yang sudah di amandemen ataupun yang belum di amandemen atau sebelumnya, kita akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada diri kita. Ketentuan tersebut dapat kita identifikasi mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34, di mana jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah hak untuk atau hak atas kewarganegaraan. Timbul pertanyaannya siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 menjawab dengan tegas pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk ialah warga negara Indonesia yang dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia pada pasal 26. Pada pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Sedangkan yang selanjutnya adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak ada diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pada pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan yang selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu masih sama, ada di pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Pengkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga Indonesia memperoleh kehidupan yang layak. Sedangkan hak yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban bela negara, di mana hak dan kewajiban bela negara ini terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak akan dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan.
Yang selanjutnya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ini terdapat pada pasal 28, menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Dan sebagaimana dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat ya. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang menganutnya. Sedangkan yang selanjutnya adalah kemerdekaan memeluk agama, di mana memeluk agama ini terdapat pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya adalah hak mendapatkan pendidikan, di mana hak mendapatkan pendidikan ini terdapat dalam pasal 31 yang ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terus juga ada pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ya. Pasal ini menegaskan atau kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut pada pasal 31 juga ada ayat 3 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya adalah kebudayaan negara atau kebudayaan nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Yang selanjutnya adalah perekonomian nasional, di mana perekonomian nasional ini terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri salah satunya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Terus juga ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang selanjutnya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terus juga ada perekonomian nasional diselenggarakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya apakah yang harus kita dahulukan, apakah hak atau kewajiban dulu? Tentunya yang harus kita dahulukan adalah kewajiban terlebih dahulu. Nanti
kita bisa menuntut hak ya. Jangan sampai kita menuntut hak tanpa mendahulukan kewajibannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.